Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum belajar, kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak, kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita inginkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai belajar tentang indahnya saling menghormati. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yang pertama tentang pengenalan Quran surat Al-Kafirun, dan yang kedua membaca tartil Quran surat Al-Kafirun, yang ketiga menulis Quran surat Al-Kafirun, dan yang keempat memahami isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. Tujuan daripada kita belajar tentang indahnya saling menghormati ini adalah yang pertama, melalui pembiasaan peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil dan tanpa disuruh. Yang kedua, melalui pembiasaan peserta didik dapat memiliki sikap toleran dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran jarak jauh daring, peserta didik dapat menjelaskan makna Quran surat Al-Kafirun. Sekilas pengenalan tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Jumlah ayatnya itu ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah, terhadap ajakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad mempersilahkan beribadah menurut ajaran agamanya masing-masing. Surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Kenapa dinamai Al-Kafirun atau orang-orang kafir? Itu diambil dari ayat pertama surat Al-Kafirun ini. Selanjutnya, mengenal tanda baca. Fathah itu posisinya selalu di atas. Kemudian kasroh posisinya di bawah. Domah posisinya juga di atas. Fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin itu posisinya kalau fathah tanwin ada di atas, kasroh tanwin ada di bawah, dan domah tanwin ada di atas. Tasydid ini artinya tebal apabila ada huruf yang bertasydid. Sukun berarti
huruf mati. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya-nya ini panjangnya 5 ketukan atau 5 hitungan. Kemudian kafirun 2 ketukan. La a'budu ma ta'budun. Ini 5 ketukan juga. Setiap ada huruf yang di atasnya itu ada seperti layar, maka dibaca panjang. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Ini juga ada layarnya, dibaca panjang, panjangnya 5 ketukan. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. La-nya ini juga dibaca panjang, 5 ketukan. Abidumma, ini ada dhammah tanwin bertemu mim. Ini disebut juga dengan idgham bi gunnah karena ada dhammah tanwin bertemu dengan mim. Wala antum abiduna ma a'bud. Ini dan ini ada layarnya juga, baca 5 ketukan. Lakum dinukum waliyadin. Coba kita lihat. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Di ayat pertama ini jawaban Allah melalui Rasulullah yang ditujukan pada orang-orang kafir. Orang kafir adalah orang yang tidak menerima ajakan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kita tidak boleh menyembah atau beribadah berdasarkan tata cara ibadah agama lain. Umat Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran yang terdapat di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu ahad, Allah itu esa atau satu. Wala antum ma'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Begitu juga orang kafir, mereka tidak bisa melakukan peribadatan sesuai dengan apa yang dilakukan umat Islam. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kita tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Sebagai umat Islam, kita harus menjalankan ibadah sesuai dengan tuntutan Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pesan dari Quran surat Al-Kafirun ini adalah kita harus menghormati ajaran agama yang dianut oleh
mereka yang berbeda agama. Di dalam ajaran Islam, sesuai dengan makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, kita tidak boleh memaksa orang yang menganut agama lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Apalagi memaksa orang yang menganut agama lain untuk beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Baik, kita lihat huruf ta. Apabila di awal bentuknya seperti ini, di tengah seperti ini, dan di akhir seperti ini. Jika disambung ko seperti ini. Fa di awal, di tengah, dan di akhir. Bila disambung seperti ini, fa. Ka di awal, di tengah bentuknya seperti ini, ka di akhir seperti ini, ka sambung. Lam ya, di awal, di tengah, di akhir. Li apabila disambung. Nun di awal, di tengah, di akhir. Apabila disambung jadinya ni. Ma apabila di awal, di tengah, dan di akhir. Mama. Ain di awal, di tengah, dan di akhir. Bentuknya berbeda ya. Isi kandungan surat Al-Kafirun ini itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata caranya sendiri, dan kaum muslimin pun juga demikian. Itu penjelasan singkat dari saya. Semoga manfaat, semoga bertambah pula pemahamannya, semoga selalu dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.